Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sekarang hidup di era serba digital. Tidak ada satupun orang saat ini yang tidak menggunakan handphone. Bahkan menurut data dari Jasa Asosiasi Internet Indonesia mengatakan bahwa hampir 79,5% persebaran internet di Indonesia. Artinya sudah 221 jiwa orang sudah menggunakan internet. Tapi satu sisi ini kemudian menjadi tantangan. Bagaimana dan pendidikan seperti apa yang dibutuhkan di dalam menyikapi perubahan pola, cara pandang dan juga akses yang dilakukan oleh generasi-generasi muda saat ini. Pemirsa, tema kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang mendidik anak di zaman gadget. Kita nanti akan mengetahui lebih dalam pendidikan seperti apa yang relevan dan juga aktual yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia saat ini. Supaya pendidikannya tepat sasaran sehingga pendidikannya mampu memberikan kontribusi besar di dalam pembangunan bangsa dan juga Indonesia. Bersama dengan guru kita alhamdulillah sudah hadir di studio yaitu Kiai Haji Maman Imanul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Maman sehat? Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan Kiai. Amin, amin. Bisa disapa buat seluruh pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kajian kita ini supaya selalu aware menjaga anak kita, saudara kita, lingkungan kita dan orang-orang terdekat kita dari menggunakan sosmed secara bijak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, sukses dan berkah bagi kita semuanya. Siapapun yang menginginkan memiliki generasi penerus yang berkualitas, maka kita akan mencoba mendiskusikan ini dalam perspektif nilai-nilai Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik, tema kita Kiai Maman adalah tentang mendidik anak di zaman gadget. Kalau kita lihat sekarang beberapa informasi-informasi aktual bahwa tantangan dan laporan dari Komisi dari Perlindungan Anak itu banyak sekali menerima laporan tentang anak-anak di bawah umur yang menggunakan gadget. Salah satu laporan yang paling banyak itu Kiai Maman adalah tentang kekerasan digital, kemudian pornografi. Terkait dengan tema pendidikan anak. Sebelum nanti masuk kemudian ke era digital, menurut Kiai Maman mungkin bisa dijelaskan kepada seluruh pemirsa di Indonesia tentang pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda zaman sekarang, Kiai Maman. Iya, kita tahu bahwa gadget itu adalah perangkat teknologi yang memang mempermudah hidup kita. Baik itu sebagai alat komunikasi, alat produktivitas, karena misalnya orang mencari pekerjaan, termasuk juga menjual produk dan lain sebagainya. Sekaligus juga gadget itu adalah alat kita untuk menyalurkan hobi, finding friend, mencari teman dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau perubahan besar dalam pola hidup manusia karena gadget ini sudah tidak terhindarkan oleh siapapun. Pertanyaannya adalah sebuah produk teknologi itu selalu mempunyai dua implikasi. Ada nilai manfaat, ada nilai mafsadatnya. Jadi kita jangan antipati bahwa hanya karena mafsadatnya banyak lalu kita meninggalkan manfaatnya. Dalam perspektif Islam misalnya, ketika Rasul ditanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, khamar dengan judi. Islam datang memberikan penjelasan, qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Mungkin kalau Nabi hari ini hadir, ditanya yas'alunaka 'anil gadget, maka beliau tentu akan dibimbing oleh Allah dengan katakan qul fiha ismun kabir wa manafi'ul linnas. Mafsadatnya banyak, tapi manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Nah, ini yang akan kita giring bagaimana caranya kemanfaatan itu yang harus lebih dioptimalkan untuk gadget tersebut. Dan pendidikan seperti apa? Kalau kita melihat memang sekarang salah satu karakter media sosial itu adalah sifatnya sangat cepat sekali. Kemudian yang kedua adalah algoritma media sosial itu menggiring kepada satu tema serupa, akan selalu muncul anak misal mengakses satu, akan selalu ditampilkan. Itulah menurut saya tantangan kemudian nanti di YouTube satu buka sekali akan langsung tampil. Itu kan
algoritma akan mengarah seperti itu. Pendidikan seperti apa sehingga algoritma digital anak itu bisa melihat yang positif. Apa literasi seperti apa yang dibutuhkan anak-anak muda saat ini? Iya, yang pertama tentu ya, yang terperana itu adalah kita butuh contoh. Ya, Jadi betul. anak-anak itu lebih paham dengan apa yang disebut dengan hitobul maqal, Ya. makom, bagaimana dia melihat perilaku orang. Jadi kalau kita orang tuanya masih senang main gadget, lupa waktu dan sebagainya, kalau dulu kita hanya memakai 2 sampai 4 jam, sekarang orang itu bisa sampai 12 bahkan lebih. Apalagi sekarang anak dengan ayah bersaing. Seorang ibu yang tidak bertanggung jawab ketika anaknya rewel, maka dia akan kasih gadget. Betul, Terus main HP betul. aja. Oh, kayak gitu. Nah itu bahaya menurut saya. Jadi contoh itu yang terpenting. Nah yang kedua, kita akan mengemukakan bahwa literasi gadget itu menjadi sangat penting. Ya. Bahwa apa yang dibutuhkan oleh seseorang itu penting juga dikasih tahu. Misalnya di pesantren saya, anak-anak dipersilahkan tuh hari Jumat hari libur untuk memegang gadgetnya masing-masing, terutama untuk alat bagaimana mereka searching. Sehingga Riset. searching mesin pencarian bukan hanya Google kan, itu dipakai oleh mereka. Misalnya kita mengatakan begini, bahwa kitab Nasuhul Ibad dikarang oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi mengambil kitab ini dari seorang ahli hadis, kayak gitu. Ibnu Hajar al-Asqalani ngambil itu semua, memberi syarah kepada Bukhari. Dan Bukhari tentu adalah seorang ulama Uzbekistan yang itu akhirnya ngambil langsung mencarinya sehingga sumber itu dari Rasulullah SAW. Sumber sanad, ittisal sanadnya ada. Mereka disuruh nyari. Syekh Nawawi Al-Bantani tahun berapa, Ibnu Hajar al-Asqalani tahun berapa, lalu Imam Bukhari tahun berapa, Nabi Muhammad tahun berapa. Nah dari sana kita jelas bahwa sanad itu menjadi sangat penting. Sehingga anak-anak paham ketika dia klik misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, dia akan membedakan dengan Imam Nawawi. Betul. Nah itu di Google hari ini komplit. Jadi kalau dulu kita sangat kagum melihat ada orang pulang dari Middle East dari Timur Tengah, bisa sebut ngomong kitab ini. Sekarang kita hanya dengan Maktabas Samilah misalnya. Iya betul. Apapun kita ada itu. tinggal ngetik aja. Seperti itu. Saya baru pulang minggu kemarin dari Mesir. Kita belajar banget bahwa anak-anak sekarang dengan bawa HP aja, di dalam HP kita udah ada berapa ribu judul kitab. Jadi diarahkan mereka. Pola algoritma sendiri. Algoritma itu kan seorang tokoh Islam dan itu dapat inspirasi dari Quran. Quran itu mengandung algoritma yang jelas. Misalnya kata kunci 19 itu akan menjadikan kita paham bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Lalu lihatlah berapa jumlah ayat dalam surat An-Nas. Itu akan menjadikan jumlah mereka itu dikalikan, itu menjadi 114 dan itu menjadi jumlah surat. Banyak sekali pola-pola seperti itu. Jadi jangan takut untuk memakai gadget selama ada yang mengarahkan. Betul. Sehingga semakin kita senang membaca Quran, semakin itu pula kita akan dihadirkan lewat gadget ini bacaan-bacaan Quran. Baik. Saya sepakat dengan Ki Maman tadi, tapi ada juga Ki bahwa anak-anak muda sekarang juga bukan hanya sebagai penikmat gadget, tapi juga perlu juga sebagai produksi konten-konten yang lebih banyak. Betul. Sehingga ruang-ruang di media sosial, ruang-ruang di digital itu akhirnya ketika orang awam mencari referensi tentang keagamaan dia akan bisa langsung cari. Nah, nanti kita juga Ki akan meminta terkait dengan apa landasan filosofis atau mendasar di dalam Al-Quran terkait dengan tema kita tentang mendidik anak di zaman gadget. Kita akan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Khuluqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tadi nanti kita akan sama-sama meminta dari guru kita Kiai Maman Imanul Haq untuk membedah terkait dengan supaya kita jangan meninggalkan generasi-generasi yang lemah dan juga ditutup dengan kaulan sadida. Seperti apa? Nanti kita akan bahasnya lebih dalam. Tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI, masih bersama dengan Kiai Haji Maman Imanul Haq. Tadi di awal dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Huluki ayat ini menurut saya menjadi landasan pijakan kita di dalam membedah lebih lanjut terkait dengan tema kita tentang mendidik anak di zaman gadget. Saya ke Kiai Maman. Kiai, ayat tadi kan hendaklah kalian itu takut untuk meninggalkan generasi-generasi di belakang kalian itu dalam keadaan dhi'afa. Apakah juga termasuk dhi'afa di sini adalah lemah dalam penguasaan teknologi? Atau seperti apa, Kiai? Apa makna lebih luas lagi daripada ayat yang dibacakan oleh Ustaz Mahfuz? Ya, ayat ini sangat menarik ya, karena Quran selalu memberikan perspektif realita di tengah masyarakat, di mana orang itu kan seharusnya mengacu kepada 3 hal soal anak itu. Pertama, anak yang mengikuti atau paling tidak setara dengan orang tuanya. Namanya lahik. Lahik, ya. Tapi ada anak yang didorong untuk lalu melebihi orang tuanya. Namanya sabik. Dia melampaui. Tapi yang bahaya itu adalah anak atau murid, siswa atau siapapun pengikut kita yang mahik. Dia standarnya lebih bawah. Lebih bawah. Nah, ayat ini mengacu kepada kekhawatiran kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin, untuk lalu generasi selanjutnya kita malah di bawah kita. Dan itu disebut dalam ayat ini sebagai dhaif. Nah, dhaif itu bisa aja dhaif fi aqlihi. Lemah akal. Dia lemah tingkat Intelektualnya. Dan itu bahaya bila anak-anak kita lahir dalam keadaan nanti dia tidak melek teknologi dan sebagainya, dia lebih mundur dari orang tuanya. Makanya itu yang disebut oleh Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahum makhluqina fi ghairi zamanikum. Didik anakmu dengan sesuatu yang harus melebihi kamu. Karena zamannya beda. Zamannya berubah. Ya. Nah, kita tidak pernah membayangkan ya begitu mudahnya komunikasi. Waktu saya di pondok dulu kalau ingin ini orang tua kita nulis surat panjang banget. Sekarang tinggal WA. Dulu kalau kita
tanggal-tanggal muda itu pasti nunggu wesel. Sekarang Transfer. kita transfer dengan mudah gitu. Dan kemudahan-kemudahan itu. Ya. Nah, makanya gerakan literasi ini menjadi sangat penting. Ya. Gadget sebagaimana bahayanya, tapi anak-anak itu diarahkan untuk kepada hal yang positif. Baik dia sebagai penikmat dari konten atau dia pembuat menjadi kreator. Iya, konten kreator. Iya, dan saya rasa banyak sekali ya sekarang para qori bikin ayat-ayat pendek. Saya termasuk orang yang senang menyaksikan TikTok dengan qori-qori tingkat dunia sekalipun. Itu dan ayat-ayatnya itu menancap karena dia kan sekilas-sekilas gitu, kayak gitu. Nah, termasuk lagu. Saya jujur lah ya. Hari ini misalnya saya menikmati Eminem dengan Mockingbird-nya itu. Karena saya tidak melihat musik atau ininya, tapi lihat liriknya. Bagaimana Eminem menguatkan anaknya bahwa ayah yang baik itu adalah ayah yang membimbing kamu tidak boleh takut, tidak boleh nangis, tidak boleh takut. Tenang saja, ayah akan melindungimu. Nah, itulah seperti itu. Yang kedua, dia bisa aja, doif itu dia akan lemah dalam fisiknya. Maka Quran selalu menyebutkan pentingnya anak-anak itu dikasih asupan gizi yang halalan thayyibah. Kemarin saya baru turun dari London ya. Di London itu semangat keislaman kuat, Ustaz. Sampai cara menyembelih, saya datang di satu tempat di Manchester itu ada penyembelihan kambing dengan syariat Islam. Sekali sehari itu 3.000. Masya Allah. Dan itu hanya 3 orang. Betul-betul saya masuk ke dalam kan. Ke dalam pengolahannya itu di sana betul ada seorang ustadz bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Set. Dan itu prosesnya sangat islami. Sangat islami. Nah, mereka bilang generasi yang kuat itu hanya akan tumbuh dari makanan yang halal dan thayyibah. Nah, begitu pula ada orang yang lemah dari sisi pergaulan. Kawan-kawan kita harus bahas tentang insecure ya. Kenapa anak tidak nyaman dan lain sebagainya. Nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Makanya hebatnya Quran, realita itu dipotret dengan baik, lalu diberi solusi. Apa solusinya? Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Anak diajarkan untuk nilai takwa. Takwa itu adalah bahasa universal. Siapa yang jujur, Anda akan makmur. Siapa yang bekerja keras, dia akan menang. Siapa yang menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Itu takwa juga. Takwa. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa kita harus mengacu kepada apa yang terjadi di zaman Nabi, nah kita harus ngambil spirit zaman Nabi itu spirit nilai. Betul. Bukan spirit karena tidak ada mobil jadi orang jalan kaki pakai onta, enggak. Seperti itu. Jadi inilah hebatnya Islam. Islam itu hari ini lebih banyak dipraktekkan di kelompok non-muslim. Saya kembali karena masih baru ya. Saya hari Senin baru datang kan ke sini dari London. Di London itu, kalau kita lihat, trotoar itu lebih besar daripada jalan raya. Ya, artinya Islam diajarkan, kata Nabi, torik, hormatilah orang yang naik kendaraan kepada al-masyi, kepada yang jalan kaki. Hak toriknya ya. Di kita enggak. Di kita orang ngaku Islam, tetapi trotoarnya dihabisi sampai kecil, setelah itu dipakai pedagang kaki 5 dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga teknologi. Hari ini raksasa teknologi seperti Cina, India, ini menguasai dunia. Jadi bagaimana sekarang kita mau Islam nyebar, sementara kita tidak punya akses ke sana. Kuasai teknologi, kuasai cara kita berkomunikasi, maka dengan itulah kata Rasul, khotibin nas biqadri uqulihim. Ajaklah bicara orang tentang Islam itu sesuai dengan kadar intelektualnya. Jadi kalau anak-anak tiba-tiba dilarang main HP secara radikal, nggak boleh seperti itu, lalu mereka tidak akan gaptek. Nah, tapi fal yaqulu qawlan sadida. Fal yaqulu qawlan sadida itu tidak dengan cara kasar. Qawlan sadida di beberapa tafsir itu dijelaskan bahwa perkataan kita itu harus bisa menyentuh tepat sasaran pada anak-anak. Nah, kamu boleh ya pegang HP, tapi tolong ini loh ada web-web yang bagus, ini ada konten-konten yang bagus. Nah, kamu boleh loh main HP, tapi usahakan kamu bikin konten yang lebih bagus. Itu qaulan syadida. Itulah sebenarnya hebatnya Quran. Quran itu selalu memotret realita secara real, lalu setelah itu memberikan solusi yang pas.
Baik, saya mendapatkan banyak inspirasi cara Kiai Maman itu membedah ayat An-Nisa tadi ya. An-Nisa. Bahwa dua solusi, pertama adalah wal yattaqullah, itu nggak hanya sebatas istilahnya adalah soleh internal, tapi tadi adalah ada upaya-upaya yang sifatnya misal kalau Anda jujur dapat ini. Ini adalah upaya-upaya ketakwaan yang menurut saya jarang didefinisikan, agak terbuka gitu. Kemudian adalah wal yaqulu qaulan sadida, ini lebih kepada komunikasi yang sifatnya supaya pesan-pesannya itu persuasif. Saya kembali Kay, terkait dengan tadi bahwa orang tua ya, saya pernah baca di data di kementerian ya, bahwa 70% katanya itu anak-anak yang menggunakan gawai di Indonesia itu tidak mempunyai pengaturan atau perhatian dari orang tuanya. Ini sangat miris. Penyebabnya selain karena memang seperti tadi kata Kiai, yang penting jangan ganggu saya nonton Persib misal, atau yang penting jangan ganggu saya, kata ibunya lagi masak. Tapi juga karena orang tuanya juga nggak paham gadget. Gimana? Ini kan kasus-kasus seperti ini Kiai perlu diberikan antisipatif, sehingga karena pendidikan sekarang semua orang belajar apapun ada di medsos. Dan apa juga pesan Kiai kepada platform-platform digital Islam mungkin. Pesan-pesan Kiai, terutama anak-anak pesantren harus segera mengeluarkan platform-platform digital sehingga untuk mengurangi, untuk melawan akun-akun mainstream di luar yang menjadi contoh atau pelajaran bagi anak-anak kita. Iya, poin pertama tadi kita memberi contoh yang terbaik. Jadi orang tua harus memberi contoh cara penggunaan gadget ini. Yang kedua, bagaimana caranya anak diarahkan kepada literasi digital, mana konten yang bagus, mana enggak. Yang ketiga adalah soal pengaturan waktu. Oh ya. Saya sering bilang bahwa di pesantren saya di hari Jumat saja anak-anak boleh, itu pun dipakai jam hanya untuk searching. Setelah itu mereka bikin konten. Saya kebetulan founder untuk aplikasi Codifest, konten digital pesantren. Saya dengan Gus Dur almarhum dulu memulai satu acara namanya Fatwa dan Canda, bisa dilihat di YouTube. Bahwa Gus Dur seneng tuh, saya rekam lalu bikin jok-jok fatwa canda, tapi ada fatwanya, ada isi nilai agamanya, sehingga itu saya ajak tuh kiai-kiai. Dari sekian banyak kiai yang saya ajak, rata-rata nolak. Alasannya? Iya, dia bilang, wah takut ria, takut sombong. Yeah. Saya bilang ketidakriaan kita atas sesuatu yang ria itu jadi ria. Buktinya betul, Gus Dur pernah bilang suatu saat komunikasi ini, dia bilang itu akan dipakai oleh orang untuk mempengaruhi orang lain, termasuk bagaimana radikalisme, terorisme itu muncul. Dan benar sekarang. Dan besar. Jadi jauh itu sebelum Gus Dur meninggal mengatakan itu. Makanya saya minta ayo dong kiai-kiai direkam. Lalu setelah itu didesain, betul-betul dibikin menarik. Saya jujur aja kadang-kadang lihat ada beberapa ceramah kiai monoton, nggak lucu, nggak apa gitu. Nah ini perlu anak-anak mengemas itu, mengemas sebuah kemasan yang lebih menarik. Kontennya tidak monoton ceramah, tetapi isinya justru ceramah. Dan sekarang anak-anak muda mulai tampil tuh, mulai tampil. Ada seorang guru besar di Azhar Kairo namanya Syekh Yusril. Kebetulan datanglah beliau ke rumah saya di Jatiwangi. Ketika saya bilang, tafadhol ya Syekh, untuk memulai tausiahnya di hadapan kalian. Dia bilang, istani suaya, dengerin sebentar. Ada apa? Ternyata dia punya tim medsos, anak-anak nggak pakai kopiah, anak-anak gaul, didesain langsung. Gaul dan sebagainya. Setelah itu di depan udah mulai siap, oke, bismillah. Yang hadir tempat saya tidak lebih dari 100-an. Tetapi yang mengakses ceramahnya Syekh Yusri di rumah saya itu puluhan ribu. Yang join situ ya. Makanya lihat, di beberapa tempat saya keliling itu banyak sekali orang-orang yang hari ini udah mulai sadar. Udah mulai sadar untuk menggunakan kekuatan gadget ini untuk mendistribusikan dakwah-dakwah kita. Tapi sekali lagi kemasannya harus menarik, harus sesuai dengan kadar intelektual keinginan anak-anak muda ya Ustaz ya. Seperti itu. Nah, itu soal waktu. Nah, yang keempat menurut saya yang terpenting itu adalah
anak-anak kita memang diberikan pelajaran membuat konten yang baik. Ahli-ahlinya itu. Saya jujur aja, saya belajar dari banyak anak-anak muda yang dia Betul. mengemas. Ahli desain grafis, sinematografi sekarang Betul. udah banyak. Saya cek IG saya kan, orang lain nganggap, Kang Maman IG-nya bagus. Itu mah anak muda, anak-anak muda yang kreatif. Dan dia bilang, bosen katanya, oke Maman tuh ini lagi. Baik. Dia bikin seperti itu. Baik. Dorong anak kita itu berprestasi. Baik. Dorong anak itu berprestasi, bikin konten yang terbaik. Dan konten itu betul-betul mempunyai nilai Islami. Kembali ke ayat An-Nisa 9 itu, takwa itu Baik. tidak melulu soal sesuatu yang simbolik. Ya. Takwa itu lebih kepada substansional. Baik. Luar biasa. Nanti saya akan minta lagi terkait dengan tadi pernah disinggung terkait dengan kita perlu memperbanyak konten-konten kreator yang artinya memberikan edukasi yang mencerahkan buat anak-anak di Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Kiai Maman Imanul Haq. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Kiai Haji Maman Imanul Haq. Kita tadi banyak sekali mendapatkan trigger-trigger dari Kiai Maman terkait dengan bagaimana mengantisipasi supaya pendidikan anak di Indonesia menerima pendidikan-pendidikan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Saya kembali ke Kiai Maman terkait dengan konten Kiai. Tadi pernah disinggung bahwa kita perlu memperbanyak konten-konten positif buat anak, konten-konten digital. Menurut Kiai Maman, konten Islam yang ramah kepada anak itu seperti apa yang dibutuhkan? Mengingat satu sisi Kiai, karena produk konten-konten Islam anak juga banyak sekali jenisnya. Mau ada yang mohon maaf cenderung lebih ekstrim ada, mau yang lebih soft ada, dan cenderung kelompok-kelompok tertentu lebih dominan membuat itu dan kalah dari kelompok-kelompok organisasi-organisasi mainstream di Indonesia Kiai. Karena ini bagaimanapun titik tekan mereka misal membuat konten-konten akidah di usia anak yang masih kecil. Gimana caranya supaya memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kemudian sosok malaikat ini kan perlu dengan ramah. Supaya mereka pun senang ketika mendengar cerita-cerita di digital. Kan banyak aplikasi-aplikasi di Indonesia kemudian udah ditonton oleh anak-anak Islam itu banyak kayak. Tapi cara pengemasannya menarik gitu loh. Konten-konten seperti apa kalau berbau akidah, akhlak, fikih yang kemudian mereka pun terima. Oke. Iya, yang pertama tetap bahwa substansi dari Islam itu pun harus muncul. Ya. Islam itu mempunyai 3 substansi utama. Pertama adalah soal kebenaran, al-iman. Yang kedua adalah soal kebaikan, al-Islam. Dan yang ketiga adalah soal keindahan, al-ihsan. Yeah. Nah, kemasan itu tidak boleh lepas dari 3 poin itu. Kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Itu bisa digabungkan sekaligus bahwa nilai-nilai kebenaran yang disampaikan itu harus betul-betul kepada konsep yang lebih baik. Yeah. Jadi tidak mengajarkan dengan kasar misalnya, ini musyrik, ini kafir, ini dan lain sebagainya. Kamu kalau lihat ada orang yang berbeda itu langsung aja dia kufur, itu nggak boleh. Nah itu konten-konten seperti itu anak-anak itu ada beberapa kasus kayak mohon maaf saya potong. Banyak beberapa kasus yang menemukan diputerin cerita-cerita tetapi didesain dengan cerita yang cenderung ekstrim kayak tadi berbeda orang di situ. Iya. Nabi diasosiasikan seperti itu. Makanya kan di beberapa platform seperti YouTube termasuk Twitter itu ada di-banned orang. Tidak boleh ditayangkan bila berkaitan dengan kekerasan seperti itu. Saya pernah membuat konten Samudra Hikmah. Lalu di sana ada adegan saya menyembelih sapi. Oh iya. Itu nggak boleh karena ada darah, ada lain sebagainya.
Nah akhirnya kita kemas bahwa pengorbanan itu lebih kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh mengorbankan anaknya. Nah makanya poin terakhirnya itu yang menarik. Bagaimana cara desain grafis, sounds dan lain sebagainya itu dia harus menilai keindahan. Sehingga sekali lagi kita harus mengacu kepada Quran. Quran itu kalau bicara tentang pengorbanan, itu justru di sana ada dialog antara ayah dengan anak. Ketika Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangzur madza tara. Kalimat fangzur madza taranya itu yang muncul dalam konten kita. Bagaimana seorang ayah tidak memaksakan kehendak dengan mimpinya itu, tetapi ada dialog, fangzur madza tara. Ada ruang dialog. Dan anak itu tiba-tiba sang Ismail itu menjawabnya dengan santai aja. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Kayak gitu. Baik. Laksanakan ayah. Nah, bagaimana dialog itu dimunculkan pada pola-pola baik itu kartun, baik itu permainan-permainan seperti itu. Nah, itu yang kurang. Kita selalu mengandalkan kekuatan teks konteks itu dengan saklek. Padahal seorang istri yang membangunkan suaminya sholat subuh dengan cara ditendang, itu kan dia udah bener bangunin sholat subuh, tapi ditendangnya nggak bener. Coba kalau dibangunkannya dengan cara lembut, halus dan sebagainya. Begitu pula konten. Anak-anak itu kalau dicekoki kekerasan, pertengkaran, kebohongan dan sebagainya, dia akan melekat. Akan melekat. Makanya kenapa pornografi, kekerasan, radikalisme dan sebagainya itu dilarang. Karena itu akan punya athar, pengaruh buat anak-anak. Nah selanjutnya konten itu memang harus mengacu kepada apa sih yang diinginkan anak. Anak-anak sekarang itu ke games itu enak banget. Tapi hari ini siapa gamers kita? Orang-orang yang bikin konten games tentang Islam. Padahal di Quran kita lihat bagaimana Quran memberikan kepada kita kisah-kisah menarik. Dari sekian ribu ayat-ayat tentang Quran, Quran bicara tentang keindahan, Quran bicara tentang alam, Quran bicara tentang rivalitas antar kelompok dan lain sebagainya. Baik. Dan itu penting menurut saya harus dilihat. Baik, betul. Soalnya ada beberapa pernah juga mahasiswa pernah mengadakan penelitian terkait dengan pengaruh seorang anak menonton pemahaman keislaman terhadap kartun-kartun. Kan di Indonesia misal ada Tayo dan sebagainya. Anak-anak saya, kalau mungkin saya tanya ke Ustadz Mahfuz, anaknya tuh suka nonton apa? Kalau konten-konten Islami itu kan sekarang usia anak sekarang rata-rata malah usia 2 tahun udah lebih lihai dia buka itu. Iya betul. Saya lihat kan Indonesia juga banyak animasi-animasi ya yang sudah pendidikan Islamnya juga ada di situ, dari luar negeri tetangga juga ada gitu. Dan memang ketika kita kontrol mereka gitu ya, kita pantau mereka gitu ya, dengan kita arahkan tontonan yang pantas untuk mereka tonton, dan selama tontonan itu menarik untuk mereka juga mau ternyata gitu ya. Dan itu penting sekali gitu, kita pantau mereka supaya memang, karena saya lihat kemasannya pun sudah bagus sekarang begitu. Ini itu bagus. Bahkan sekarang kayak saya downloadkan anak saya itu kayak atau kita tampilkan di rumah itu TV. Kita lihat reaksinya antara 1, 2, 3 dia masing-masing ada. Artinya ketika konten tertentu Islam, tapi dengan sambil kayak tadi kata Kiai ada visualisasi gambarnya sesuai dengan keinginan, dia sampai hafal secara nggak langsung gitu. Wujud qidam baqo mukhalafatul hawadis dan. Nah, ini menurut saya Kiai, konten-konten seperti ini karena banyak sekarang dalam tanda kutip orang menyasar, apalagi ya dengan membawa misi-misi ideologi tertentu Kiai, anak kecil itu jadi sasaran mereka. Bikin kartun untuk sesuai dengan kelompok-kelompok mereka. Itu sangat masif sekali. Bagaimana pesan Kiai mungkin kepada organisasi-organisasi mainstream di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah untuk kepada konten-konten anak ini? Menurut saya mungkin ini pengetahuan saya masih sangat minim sekali Kiai. Di produksi yang ada adalah fikih-fikih yang sifatnya udah dewasa. Menarik nih. Tapi yang anak-anak itu masih sangat sedikit Kiai. Jadi mereka itu padahal harusnya dari dasar ini konsep misal yang wujud qidam baqo mereka hafal dengan bahasa yang ringan. Tapi justru fikih-fikih yang sangat
orang-orang akses gimana hukum orang mengucap selamat Natal, paling itu yang banyak misal. Tapi yang anak-anak ini loh, ini menurut saya tantangan besar bagi anak-anak kita di Indonesia. Ya, menarik sekali ya Ustadz ya. Ada fikih anak itu harus mulai dibangun. Menurut saya menarik karena misalnya ya, kalau itu bisa kita bikin secara konteks, makanya harus digabungkan. Digabungkan ahli fikih di satu sisi, lalu orang yang bisa bikin konten yang menarik, Konten kreator, desain konten grafis. kreator, itu menjadi sangat penting. Misalnya wudhu ya, Betul. misalnya wudhu. Itu kan asik banget tuh kalau dibikin Betul, baik betul, animasi atau apa, bahwa yang diwajibkan dalam wudhu itu kan hanya 4. Ya, Wajah, lalu tangan, ngusap kepala, lalu kaki. Coba bayangkan kalau tiba-tiba, bayangan saya kalau kreator itu ketika ada air kena wajah, tiba-tiba wajahnya jadi bercahaya. Oh iya, betul. Orang jadi senang berwudu. Anak-anak Nah, kecil ya. kelemahan kita ada di sana. Kelemahan kita selalu berkutat di masalah-masalah yang teksnya kuat, tetapi kontekstualisasi termasuk visualisasinya yang lemah. Ini tantangan bagi kita. Sehingga nanti kita akan ketemu, Jepang misalnya membuat film-film animasi yang menarik, Shimajiro dan lain sebagainya, itu muatannya muatan yang kuat. Ada ya Shimajiro ya, cucu saya masa. Anak saya juga sering nonton itu juga tuh. Itu kan kuat banget. Ya. Kalau zaman saya kan zamannya Tom and Jerry, lalu Iya. kucing jahat banget. Nah, itu kan muatan ideologi yang dimaksud. Jadi ini ada kepentingan kita ya di poin kelima saya itu adalah mempersiapkan konten-konten yang betul-betul menarik perhatian anak, tapi tidak boleh lepas dari nilai substansi Islam itu sendiri. Kita jangan berlebihan membuat film, tetapi akhirnya filmnya jadi kehilangan konteks keislaman. Saya melihat beberapa film baik di Indonesia itu ternyata dia tidak pernah berdiskusi dengan ahli-ahli syariah, sehingga filmnya kehilangan konteks seperti itu, berlebihan dalam soal itu. Dan kita berharap nanti ke depan kembali kepada generasi itu menjadi generasi yang kuat. Generasi yang kuat secara intelektual, generasi yang kuat secara jasmani, generasi yang kuat secara kreativitas. Makanya kenapa kita Bani Adam ini dia bertahan? Itu salah satunya karena kita pertama memiliki imaji, punya daya cita-cita kreativitas yang kuat. Yang kedua punya kekuatan mengkomunikasikannya, komunikasi. Tapi yang ketiga yang terpenting itu adalah sinergi. Sinergi. Jadi kalau kita tidak sinergi, ustadz merasa jadi paling ustadz, tapi tidak pernah misalnya kita bersinergi dengan tukang sound system, dengan tukang kameramen, ya segitu-gitunya. Baik. Segitu-gitunya. Jadi selain komunikasi, yang terpenting adalah sinergi, betul. Artinya semua elemen kemampuan orang fikih mungkin bisa berbaur dengan orang-orang desain grafis, orang-orang sinematografi. Akhirnya pesan-pesan yang terlihat kaku, karena fikih cenderung dilihat kaku oleh sebagian orang, karena mungkin karena pengemasannya. Tapi nanti kita akan berharap pendidikan Indonesia ramah anak, fikih ramah anak akan muncul di Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TFRI bersama Kiai Maman Imanul Haq. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TFRI bersama Kiai Maman Imanul Haq. Tadi banyak sekali diberikan poin-poin kepada kita oleh Kiai Maman terkait dengan bagaimana antisipasi kita untuk mencetak anak-anak yang kemudian satu sisi dia bisa belajar agama, tapi satu sisi dia enjoy di dalam menerima pesan-pesan keagamaan. Karena tema kita adalah tentang mendidik anak di zaman gadget, Kiai. Pendidikan seperti apa lagi yang kemudian bisa kita antisipasi sehingga anak-anak di Indonesia ini dia tidak, karena beberapa kasus itu adalah anak dalam konteks digital sekarang sering masuk dalam lingkaran kekerasan verbal, kemudian bullying,
Itu karena dia lihat simbolisasi, visualisasi yang ada di media sosial. Sehingga banyak kasus-kasus bullying itu berawal dari kesalahan di dalam menerima pesan-pesan di gadget. Ya, Quran itu jelas kepada kita ya, memberikan tuntunan walaupun tafadzon ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu wasfahu ila akhiril ayat. Bahwa dakwah itu harus disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Dakwah itu harus disampaikan dengan cara yang menarik. Seperti itu. Jadi seorang dai, seorang ustadz, itu harus betul-betul dia melakukan upaya-upaya agar orang tidak lari, tidak langfaddu min holik. Maka fa'fu. Dia harus memahami. Memahami. Jangan dipaksa orang untuk mengerti kita. Tapi justru mereka harus memahami apa yang kita lakukan. Wasfa'u. Lalu dia harus betul-betul membuka lembaran baru cara berdakwahnya itu. Tidak monoton dan lain sebagainya. Contoh misalnya ya, saya pernah dengar ada seorang mubaligh dengan bangganya, saya datang ke sini Bu dengan mengendarai mobil, tiba-tiba di depan saya ada anjing, saya tabrak, saya bahagia karena anjing najis itu kan kesalahan total. Islam melarang kita melakukan kekerasan terhadap kepada binatang. Jadi kalau Ustadz datang ke suatu penyembelihan di New Zealand misalnya, itu sapi yang mau disembelih itu diperlakukan begitu sangat Manusiawi. sangat sapiawi. Mereka dimandikan dulu, mereka di lapangan luas, lalu diiring dengan musik, masuk ke dalam. Itu ikhlas banget. Lalu dengan cara Islami, dia sampai tanya saya, dia bilang, I'm not Muslim, saya bukan Muslim. Tetapi saya membaca hadis from your prophet dari nabimu itu bahwa harus sebaik-baiknya dibha. Tapi kenapa di tempat Anda di Indonesia kalau nyembelih sapi itu kayak pertarungan besar-besaran, dikejar-kejar, diikat, digubragin. Bagaimana dagingnya mau enak? Bagaimana mau dijadikan bekal dan sebagainya ya juga sih. Nah, coba bayangkan kalau orang bicara soal anjing misalnya kembali kepada anjing. Ya, dalam Syafi'i memang najis. Tapi kalau kita datang ke Mesir, yang madhabnya beda, anjing berkeliaran dan lain sebagainya. Itu biasa. Makanya lihat bagaimana misalnya pelajaran anjing dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika lewat seekor anjing tiba-tiba dia menarik jubahnya. Dan anjing itu berkata, kalau engkau menarik jubah ini karena sombong, engkau telah melampaui keagungan Allah yang maha besar. Tapi kalau engkau narik ini karena takut najis, berarti Anda nggak ngaji fikih. Bukankah najisku itu gampang banget? Basuh dengan 7 kalian air, salah satunya campur dengan tanah. Sejak itu saya Abu Yazid Al-Bustami itu menyayangi binatang-binatang. Saya juga apa yang disampaikan Kiai Maman juga saya sempat teringat dengan pernyataan Gus Baha itu. Memang gini, Kiai sekarang memang nggak perlu terlalu wibawa katanya. Maksudnya nggak kayak zaman dulu katanya. Karena takut akhirnya orang untuk bertanya karena terlalu jauh jarak antara kiai dengan pendengarnya. Saya kembali ke anak juga Kiai. Pertanyaan-pertanyaan anak ini juga terkait dengan keagamaan cenderung di luar nalar kita sebagai orang tua. Nggak bisa jawab juga ya, mentok juga gitu. Gimana supaya satu sisi bisakah kita itu keluar dari fikih tradisi? Maksudnya dalam arti gini, puasa kan itu harus dari pagi sampai sore, tapi kita bilang kamu boleh puasa setengah aja. Itu kan pernyataan itu pernah dulu kontroversi Kiai, karena dianggap bahwa sebagian orang kalau ngajarin anaknya kok fikihnya setengah-tengah. Padahal maksud yang ini adalah untuk memberikan edukasi kepada anak karena memang usianya belum wajib untuk melakukan ibadah puasa. Dan banyak lagi jadi pertanyaan-pertanyaan yang anak itu, nah supaya dia pun hasratnya dijawab sebagai seorang anak. Kadang anak itu nggak dijawab, jadi dia, saya nggak dijawab sama orang tua anak saya. Gimana caranya? Ya itu pentingnya orang tua tetap belajar literasi. Jadi jangan sampai kita kalah sama anak-anak kita. Anak kita kan sekarang misalnya kita cerita tentang Nabi Musa alaihissalam memiliki tongkat bisa menjadi ular. Tiba-tiba dia bilang hebat mana dengan kantongnya Doraemon. Lalu cerita tentang untanya Nabi Soleh masuk ke barat itu. Anak-anak sekarang nggak mustahil aja. Baik. Nah itu pentingnya orang tua
tetap Literasi. punya minat literasi yang kuat, sehingga jangan sampai anak-anak kecewa. Sekali anak-anak kecewa dengan jawaban kita, dia akan mencari jawaban yang lain. Seperti itu. Dan apakah orang tua harus jawab semua pertanyaan dari anak? Enggak mesti juga, enggak mesti juga. Jadi orang tua itu yang penting dialog. Ya. Yang penting ada dialog. Kalau dia memang nggak bisa, dia bilang nggak bisa. Coba cari aja. Kadang-kadang saya cari bareng. Oh iya, itu kayaknya menarik. Oke, Cari bareng, betul. Saya termasuk orang ya yang memberikan kebebasan kepada anak-anak saya itu untuk diskusi. Baik. Diskusi, sehingga ada putra saya di Azhar misalnya udah 7 tahun. Kita diskusi, debat. Soal misalnya aqallul mabit. Kalau saya di sana, kita berdebat seperti itu. Putri saya dia hafizah, itu sama debat, bacaannya ini bagaimana? Tajwid ketika soal Syekh Aiman mengkritisi Mawarjulur orang Indonesia. Nah, kita undang Walid Aksin, Pak Aksin Saho, seorang ulama Quran. Kita diskusi, Walid, ini bagaimana? Ada orang yang ngajarin Quran, Bismillah, sampai ketan gitu. Walid bicara, walaqad yassarnal Quran lizikri fahal min mudzakir. Jadi menarik sekali. Jadi kita bertanya, saya sering ajak anak-anak saya datang ke kiai-kiai. Ada di Cirebon itu Buya Hussein Muhammad. Dia senang banget ke Rumi. Nah, cara mengajarnya itu adalah Buya minta ke anak saya satu kitab. Setelah itu tolong teliti, diskusi. Penting bawa anak untuk diskusi. Baik, luar biasa. Ini mungkin tadi poin-poin disampaikan oleh Kiai Maman itu mungkin menarik kita terapkan. Mungkin ajaklah anak cari bersama, referensi bersama. Kayaknya lebih ngena. Terakhir Kiai, saya minta kepada Kiai untuk memberikan pesan dan sekaligus kesimpulan buat seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan tema kita mendidik anak di zaman gadget. Ya, saya ingin menyimpulkan 5 langkah itu. Yang pertama, kita memang harus lebih memiliki kemampuan literasi sehingga anak-anak pun bisa diarahkan lebih baik. Kedua, anak-anak diberikan waktu yang tepat. Yang ketiga, jangan lupa contoh. Contoh yang terbaik, jangan sampai kita memberi nasihat. Nah, yang keempat, anak dididik untuk bikin konten juga yang terbaik. Lalu saya ajak mereka berdiskusi. Tapi poin saya terakhir, sekarang kita sulit mendidik anak. Maka jangan lupa membaca Fatihah khusus buat anak tiap ba'da maghrib. Dengan Fatihah itu kita mohon agar Allah membimbing anak-anak kita kepada arah yang lebih baik. Baik. Terima kasih kepada guru kita Kiai Maman Emanul Haq. Waktu sangat singkat. Sebenarnya saya juga ingin dengar dari Ustadz Mahfuz, tapi mudah-mudahan nanti di segmen di episode berikutnya. Terima kasih Ustadz Mahfuz dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir, saya ingin sampaikan apa yang pernah juga disampaikan oleh Kiai Maman tadi, bahwa didiklah anakmu berdasarkan zamannya, bukan berdasarkan zamanmu. Karena anakmu adalah bukan zamanmu, tapi zamannya. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik dan menjadi contoh bagi seluruh masyarakat di dunia. Terima kasih. Saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله